Dari sini sampai dari jembatan Pali sampai ke Poluan hancur semua. Jadi berlebih untuk tahun pertama, kedua menyelesaikan infrastruktur. Nanti tahun ketiga, keempat selesai. Ini sampai Tugu Poluan tuh nggak ada yang bagus perasaan Pak. Lubang semua yang dilewatin. Ya keinginannya ingin sih. Dari Studio 1 Metro Update TV Jakarta, inilah Breaking News. Suatu berkah saat Presiden Joko Widodo melakukan tinjauan pada Jalan Impres Jalur Kerkap Tanjung Agung Palik di Kabupaten Bengkulu Utara, Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023. Ia melihat masih ada jalan di Provinsi Bengkulu yang rusak. Tentang jalan yang rusak khusus di Provinsi Bengkulu, memang di jalan nasional yang belum mantap artinya masih rusak itu 10%, jalan provinsi kira-kira 40% yang belum mantap, di kabupaten juga sama 40%, kata Jokowi dalam keterangan. hancur. Jokowi mengatakan saat ini pemerintah pusat tengah memulai perbaikan infrastruktur jalan rusak di Provinsi Bengkulu. Sampai ke Pali. Selain itu pemerintah akan menambah sejumlah jalan yang rusak yang perlu diperbaiki. Ini yang diintervensi oleh pemerintah pusat lewat Kementerian PU dan kita harapkan dengan angka tepatnya. Ini masih berjalan yang sekarang sudah clear itu 327 miliar rupiah untuk 8 ruas yang ada di Provinsi Bengkulu. Tapi nantinya kita akan proses lagi kemungkinan akan menambah, ujar Presiden. Adapun perbaikan juga dilakukan pada provinsi lain, di mana paling lambat dimulai perbaikannya pada akhir Juli mendatang. Ini tidak hanya berlaku di Provinsi Bengkulu, semuanya sudah kita harapkan di 32 provinsi sudah berjalan di akhir Juli, ucapnya. Sering saya sampaikan kepada para bupati, wali kota, dan gubernur untuk anggaran itu fokus, kerja itu fokus. Kalau jalannya belum bagus misalnya mau didahulukan ya sudah berikan anggaran yang berlebih untuk tahun pertama, kedua, menyelesaikan infrastruktur. Nanti tahun ketiga, keempat, selesaikan misalnya urusan ekonomi, pasar-pasar perbaiki, ujarnya. Jokowi juga berpesan kepada pemerintah daerah untuk fokus bekerja dan memprioritaskan anggaran, khususnya dalam penyelesaian infrastruktur. Sehingga tidak perlu ragu untuk merealisasikan anggaran. Tugas Pemda itu merealisasikan anggaran kok takut, kalau enggak ngambil apa-apa ngapain takut. Saya pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, jadi asal tidak ngambil enggak perlu takut, tapi kalau udah ngambil beda soal, kata Jokowi. Di lain sisi Kepala Dinas PUPR Muko Apriansyah ST. MT, saat ditanya soal anggaran pusat yang didapat Kabupaten Muko, melalui via handphone mengatakan, untuk Kabupaten Muko kita mendapat alokasi dana sebesar 25 miliar dan 50 miliar untuk infrastruktur jalan. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan alokasi dana sekitar 75 miliar, baik dari provinsi dan pusat. Sementara nasib jalan yang ada di Kepahyang untuk Desa Langgar Jaya, perjuangan Pak Salim selaku Kepala Desa, nasib jalan tersebut diserahkan ke Bupati dan Gubernur Bengkulu. Semoga aja jalan Desa Langgar Jaya Kepahyang bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah Kepahyang dan Provinsi Bengkulu nantinya. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara dan Kepahyang Buyung Rano dan Edi Yanto melaporkan. Masih terbatas dan ada beberapa prioritas, dan ini yang membuat kita tidak bisa sekaligus. Artinya kita harus bertahap sesuai dengan skala prioritasnya, dan ke depan ini memang Langgar Jaya mendapatkan perhatian kita lah. Pak Gubernur pun sudah kita laporkan dan beliau setidaknya sejak tahun 2016
ketika saya dilantik jadi bupati, aspirasi masyarakat sudah masuk, ingin dibetulkan jalannya. Tentu kami pertama-tama melalui APBD, tapi belum mampu. Kemudian ada opsi lain, yaitu skema pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur, PT SMI. Mendapatkan izin dari Mendagri, disetujui oleh DPRD, melalui proses yang panjang, akhirnya kami kerjasama dengan PT SMI untuk memperbaiki jalan ini. Itu kira-kira 3 tahun yang lalu. Cuma dalam prakteknya, prosesnya itu sangat lambat. Prosedurnya juga cukup berbelit, sementara tagline SMI itu mempercepat infrastruktur di daerah. Jadi kami melihat dengan pembangunan di sana, Pak? 6,1%, ya. Apa yang bikin pembangunannya lambat di sana, Pak? Iya, karena kita tidak mampu dari PBD, kita pakai skema pinjaman SMI. Ternyata juga tidak secepat yang kita bayangkan. Sementara itu masyarakat sudah selalu menunggu ini. Jadi kami waktu itu SMI kita adakan kerjasama, cuma memang agak lambat juga itunya realisasinya. Pertama juga ada suku bunga yang 6,19%, biaya pengelolaan 0,15% dan provisi 1%. Menurut kami melihat begini akan memberatkan tidak saja oleh pemerintah daerah, juga para pelaksana, para pemborong. Mereka mengeluh. Nah, dengan oleh karena itu kami juga tenor yang pendek karena masa kerja kami waktu itu tinggal 1-2 tahun, sehingga ini tidak terrealisir. Akhirnya kami mengadakan pemutusan kerjasama atau terminated dengan PT SMI. Kami coba lagi dengan melalui DAP tugas sulit, juga melalui Pak Gubernur. Insya Allah ini sudah ada Pak Gubernur perintah pada kami untuk mengusulkan penggal jalan antara Desa Cintomani, Langgar Jaya dan Damar Kencana ini. Cuma 12 km. Nah ini barangkali yang kita perlu segera, karena kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, apalagi pasca pandemi begini semuanya terbatas. Gitu. Dan kita harapkan dengan angka tepatnya ini masih berjalan, yang sekarang sudah clear itu 327 miliar untuk 8 ruas yang ada di Provinsi Bengkulu. Tapi nanti ini kita masih memproses lagi, kemungkinan akan tambah. Ya, karena tadi juga dari Pak Bupati, dari Pak Gubernur masih minta tambah karena masih ada ruas-ruas jalan yang perlu diperbaiki. Ya. Ini tidak hanya berlaku di Provinsi Bengkulu, semuanya sudah kita harapkan di 32 provinsi sudah berjalan di akhir Juli. Untuk memastikan bahwa semua infrastruktur berjalan di setiap kabupaten bagaimana? Ini saya kesini tuh ingin memastikan sudah dimulai pertama. Nanti kontrolnya akan lewat BPKP. Cek. Oh, udah mulai berapa ruas. Kan kelihatan. Pak, Impres ini kan sebagai trigger ya Pak ya, untuk pemerintah daerah sendiri untuk membangun daerah-daerah yang belum Sering saya sampaikan kepada Bupati, Wali Kota, dan Gubernur, untuk anggaran itu fokus, kerja itu fokus. Kalau jalannya belum bagus, misalnya mau didahulukan, ya udah berikan anggaran yang berlebih untuk tahun pertama, kedua menyelesaikan infrastruktur. Nanti tahun ketiga, keempat selesaikan misalnya urusan ekonomi, pasar-pasar perbaiki. Tahun berikutnya, keempat, kelima, keenam, mau pendidikan, selesaikan pendidikan. Pilihan-pilihan itu, nggak mungkin uang yang nggak berlimpah itu kemudian semua dinas diberi anggaran dibagi rata, hilang. Pak, ada ketakutan Pemda untuk menghabiskan anggarannya Pak? Ada ketakutan lihat untuk habis tugas Pemda itu merealisasikan anggaran, kok takut? Kalau nggak ngambil apa-apa ngapain takut? Saya pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur. Jadi asal tidak ngambil nggak perlu takut. Tapi kalau udah ngambil beda soal, ya. Ya Pak.